Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridi Padur Setiawan dari kelas Pertanian Sosial. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang materi pertanian sosial. Jadi lanjut, sistem lama menciptakan benturan antara kebutuhan manusia dan ruang alam. Jadi pertanian sosial sendiri itu ada beberapa penyebab terbenturnya ketimpangan akses dan konflik lahan. Contoh, ketimbang hak kelola memicu konflik struktural antara otoritas masyarakat sekitar hutan. Biasanya terjadi karena bedanya pandangan terhadap masyarakat dan pemerintah sendiri. Jadi dengan adanya perhutanan sosial diharapkan mampu untuk menyatukannya kembali dan mengelola hutan dengan secara bijak dan mampu membuat kehutanan hutan menjadi lebih lestari. Yang berikutnya, kebutuhan kesejahteraan dan eksploitasi. Tuntutan ekonomi memaksa masyarakat memprioritaskan ekstraksi jangka pendek di atas kelestarian. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa hutan itu menjadi hal yang penting untuk dikelola oleh perhutanan sosial, karena tuntutan ekonomi yang terjadi di kehutanan ini, apalagi masyarakat hutan, itu sungguh berat sekali ya, karena dengan adanya perhutanan sosial diharapkan mampu mengelola atau memberi ruang untuk masyarakat agar mampu mengelola hutan secara lestari tanpa merusak hutan itu sendiri. Lanjut kita ke slide berikutnya. Perhutanan sosial mengubah masyarakat dari entitas yang terpinggirkan menjadi subjek utama pengelolaan kawasan. Hutan tertutup eksklusif, masyarakat terpinggirkan dari akses legal, memicu perembahan ilegal dan konflik. Habis itu, perhutanan sosial inklusif, akses legal diberikan masyarakat menjadi subjek yang mengelola kawasan secara berkelanjutan dengan kepastian hukum. Nah, di sini yang awalnya hutan tertutup yang bisa dibilang ilegal jika dipergunakan oleh masyarakat, kita rubah menjadi perhutanan sosial atau akses yang legal. Awalnya ilegal menjadi legal, tapi dengan cara yang baik agar kelestarian tetap berlanjut. Di sini gunanya perhutanan sosial adalah membimbing bagaimana masyarakat itu mampu untuk membantu pemerintah sendiri, tapi juga mendapatkan penghasilan dari kehutanan itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Kesejahteraan sejati hanya lahir dari keseimbangan ekonomi sosial dan ekologi. Ekonomi di sini peningkatan pendapatan, ketahanan pangan dan kemandirian finansial masyarakat sekitar hutan. Sosial, pemberdayaan komunitas menciptakan keadilan dan resolusi konflik lahan secara damai. Ekologi, restorasi habitat, konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan deforestasi. Kesejahteraan berkelanjutan, tujuan akhir di mana pemanfaatan sumber daya berjalan adil tanpa melampaui daya dukung alam. Jadi selain sosial yang didapat, ekonomi juga didapat, ekologi juga didapat. Jadi pemberdayaan komunitas penciptaan keadaan resolusi konflik secara damai ini akan menimbulkan kedamaian untuk keseluruhan, entah itu dari masyarakat maupun dari pemerintah, tanpa harus adanya konflik-konflik yang terjadi. Habis itu keseimbangan ekonomi. Jadi dengan pemanfaatan alam ini sendiri, ekonomi akan menjadi lebih baik di masyarakat sekitar hutan dan mampu memberi ruang pekerjaan untuk masyarakat sekitar hutan. Dan ekologi, restorasi habitat, konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan deforestasi. Nah, dengan adanya bantuan dari masyarakat, restorasi habitat dan konservasi akan semakin menjadi tujuan utama tujuan utama untuk masyarakat dan tanpa harus memberi namanya pekerjaan tambahan lagi dari pemerintah ke masyarakat. Dengan pengelolaan ini tentu selain mendapatkan penyeimbangan ekonomi ke masyarakat, pemerintah juga dapat pekerja secara gratis. Namun kita dari pemerintah memberikan pekerjaan
yang bisa dibilang dikelola sendiri masyarakat sekitar, tapi dengan secara legal. Oke, lanjut. Yang berikutnya, keberhasilan program bersandar pada 5 pilar metrik yang saling menopang secara absolut. Ekologi, kualitas tatapan lahan dan perlindungan mata air, tata kelola, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan regulasi. Ekonomi, peningkatan nilai tambahan dan akses modal. Kelembagaan kekuatan koperasi dan kelompok usaha perhutanan sosial KUPS, kohesi masyarakat, dan nilai konflik horizontal. Oke, lanjut. Pendampingan bertindak sebagai katalisator yang menerjemahkan kebijakan makro menjadi realitas operasional di lapangan. Penerjemahan kebijakan membantu masyarakat memahami regulasi dan hak kelola agar terhindar dari pelanggaran. Katalisator kapasitas meningkatkan keterampilan teknis dan mendidik kelompok tani hutan. Pengawal keberlanjutan memastikan aktivitas ekonomi tetap tunduk pada prinsip ekologi dan konservasi. Nah, jadi di sini itulah peran dari perhutanan sosial menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Oke, lanjut. Pemetaan hambatan menunjukkan perlunya intervensi pada batasan kapasitas manusia dan infrastruktur pasar. Oke. Residu konflik lahan, sisa-sisa sengketa batas wilayah yang membutuhkan mediasi hukum yang berkelanjutan. Akses pasar tertutup. Rantai pasokan yang panjang dan sulit menembus faktor pembelian skala besar. Keterbatasan SDM. Rendahnya literasi manajerial dan teknis dan mengelola usaha kehutanan secara komersial. Hambatan teknologi, rendahnya adopsi dan pemanfaatan teknologi digital di tingkat basis masyarakat. Digitalisasi berpotensi mengubah hambatan struktural menjadi peluang perluasan akses dan transparansi. Dari tantangan akses pasar dan pemasaran, platform e-commerce, integrasi agris direct to customer, keterbatasan pengetahuan akses informasi, e-learning, penyuluhan jarak jauh, dan aplikasi berbagai praktik terbaik. Ketidakpastian batas dan tata kelola, pemetaan satelit, drone, dan database spesial partisipasi. Ini lanjut, kita arsitektur strategi menuju sinergi absolut antara pemerintah, swasta, dan kelembagaan masyarakat. Masyarakat dan kelembagaan eksekutor ekologi menggerakkan roda produksi, melakukan pengamanan hutan, dan menjaga kearifan lokal. Swasta dan investor, akselerator, bertindak sebagai off-taker pembeli produk, menjadikan akses modal, dan memfasilitasi transfer teknologi. Pemerintah, fasilitator dan regulator, menyediakan kapasitas perizinan, kebijakan inklusif, dan struktur fisik maupun digital. Pengikat sistem, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara kontinu, memastikan ketiga lapisan ini berputar secara serasi. Nah, jadi bisa dibilang saling menguntungkan antara masyarakat, swasta, pemerintah. Dan untuk perhutanan sosial ini berada di semuanya ya. Jadi berhubungan kepada tiga kandungan ini, 3 poin ini. Lanjut. Alur transformasi dari ruang konflik menjadi aset berkelanjutan. Input kondisi awal, lahan kritis atau konflik, plus kebijakan inklusif perhutanan sosial. Katalisator, akselerasi, pendampingan terstruktur dan adopsi digitalisasi, mesin penggerak atau proses kolaborasi multi pihak, pemerintah, swasta, masyarakat. Output dan dampak akhirnya tercapainya 3 pilar keseimbangan, keselesaian ekologi, ketahanan ekonomi, harmoni sosial. Nah, komitmen lintas sektor adalah kunci mewujudkan warisan ekologi dan ekonomi untuk generasi mendatang. Perhutanan sosial bukan sekedar program administrasi pemerintah, ini adalah sebuah gerakan pemulihan martabat manusia dan rasionalisasi ekosistem. Mewujudkan potensi penuhnya membutuhkan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia, adopsi teknologi yang bijak, dan dukungan tanpa henti dari seluruh pemangku kepentingan agar pemanfaatannya diciptakan hari ini terus tumbuh melampaui waktu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.